Sejarah Ya'juj dan Ma'juj pada masa Persia Akhemeniah. Kisah Raja Zulkarnain ke-20. Pada konten kali ini, kami akan memberikan jawaban atau keterangan atas pertanyaan dan komentar yang diajukan oleh saudara Yusril. Terlebih dahulu, kami akan membacakan komentar dan pertanyaannya sebagai berikut. Halo Min, bagus sekali dan terima kasih. Jarang sekali ada channel membahas Ya'juj Ma'juj selengkap ini. Ditunggu ya selanjutnya. Namun kalau boleh tahu, bagaimana sampai kita tahu merekalah Ya'juj Ma'juj yang disebut Al-Quran? Atau apakah sebutan Ya'juj Ma'juj itu adalah untuk bangsa-bangsa itu atau hanya untuk dua golongan bangsa saja? Barangkali bisa dibahas investigasi bagaimana sampai kita bisa tahu bahwa merekalah Ya'juj Ma'juj yang dimaksud Al-Quran. Terima kasih. Jawaban dan tanggapan kami susun menjadi 3 bagian sebagai berikut. Tanggapan pertama, kami juga mengucapkan terima kasih atas apresiasinya dan tetap setia mengikuti channel kami. Bahkan mengajukan pertanyaan kritis. Ini yang kami harapkan sebagai umpan balik. Tanggapan kedua, kami berusaha menyingkap sejarah Ya'juj dan Ma'juj berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh kitab suci Al-Quran, khususnya Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 83 hingga 99 dan Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 95 sampai 96. Ayat-ayat suci tersebut sebenarnya mengajak kita agar berpikir kritis dan selanjutnya melakukan penelitian ilmiah secara sungguh-sungguh agar memperoleh sejumlah petunjuk penting tentang Ya'juj dan Ma'juj. Sedikitnya ada 4 postulat atau aksioma yang harus diperoleh terlebih dahulu, yaitu postulat pertama, kita harus mengidentifikasi secara akurat siapa yang dimaksud dengan Raja Zulkarnain. Hal itu karena Ya'juj dan Ma'juj hidup pada masanya. Bahkan mereka berperang beberapa kali dengan raja yang beriman tauhid tersebut. Untuk keperluan itu, kami telah melakukan 3 penelitian historis, yakni A. Tinjauan teologis terhadap Alkitab, khususnya nubuah Nabi Daniel alaihissalam tentang Raja Zulkarnain. Ini dapat disimak pada konten pertama kami yang berjudul Nubuah Nabi Daniel alaihissalam tentang Raja Zulkarnain. B. Tinjauan tafsir Al-Quran yang dilakukan oleh sejumlah ulama dan cendekiawan muslim kontemporer yang membahas tentang kisah Ya'juj dan Ma'juj. Kajian ini dapat disimak pada konten ke-11 yang berjudul Pendapat Ulama Kontemporer tentang Raja Zulkarnain. C. Pendekatan arkeologis yang berkaitan dengan 2 tanduk domba jantan. Dan kami juga telah membahasnya pada konten video ke-9 yang berjudul Bukti Arkeologis Nubuah Nabi Daniel alaihissalam tentang Raja Zulkarnain. Dari hasil 3 tinjauan di atas, kami mengajukan tesis bahwa yang dimaksud dengan Zulkarnain ialah raja-raja Media Persia, yaitu raja-raja di Kekaisaran Persia Akhemeniah. Jumlahnya ada 12 orang. 3 orang yang paling populer ialah Raja Kores yang Agung atau Cyrus the Great, Raja Darius the Great, dan Raja Xerxes pertama atau Ahasveros pertama. Postulat kedua, kita harus mengetahui batas wilayah Kekaisaran Persia Akhemeniah. Alat bantunya ialah ilmu kartografi kuno. Dengan mengetahui hal ini, kita memperoleh petunjuk tentang tempat tinggal dan identitas suku bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Kita juga akan mengetahui di mana saja daerah perbatasan negara Persia Akhemeniah yang rawan karena bangsa biadab itu sering melancarkan serangan teror
agresi, penjarahan, dan perampokan di wilayah tersebut. Postulat ketiga, mengidentifikasi 6 tempat atau wilayah Ya'juj dan Ma'juj yang disebutkan oleh kitab suci Al-Quran maupun dalam Alkitab, yakni 1. Negeri matahari terbenam. 2. Negeri utara atau negeri di ujung utara bumi. 3. Identifikasi laut yang berlumpur hitam. 4. Negeri matahari terbit. 5. Negeri di belakang 2 gunung. 6. Identifikasi benteng atau tembok penghalang Ya'juj dan Ma'juj. Dan sejauh ini kami telah melakukan identifikasi 6 tempat atau wilayah tersebut. Alhamdulillah. Dan link tautan masing-masing dapat dilihat di beranda channel kami. Postulat keempat, kami melakukan tinjauan etnonim yang berhubungan dengan toponim atau nama-nama tempat tertentu. Tujuannya diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui suku bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Kami pun sudah melakukan langkah ini. Contohnya pada konten video ke-16 yang berjudul Identifikasi Etnonim Tembok Penghalang Ya'juj Ma'juj. Tanggapan ketiga, sehubungan dengan sebutan Ya'juj dan Ma'juj. Apakah julukan itu bermakna khusus hanya berlaku untuk 2 kaum itu saja atau berlaku secara universal? Tanggapan kami, dalam tinjauan historis, julukan itu hanya berlaku untuk kaum tertentu saja, karena peristiwa itu sudah terjadi dan bersifat statis. Namun dalam tinjauan eskatologi akhir zaman, julukan itu dapat berlaku secara universal, karena sifat hati manusia yang dapat berubah-ubah. Akidah atau ideologi seseorang bersifat dinamis, yang dapat berubah-ubah kapan saja dan di mana saja. Itu artinya apapun suku bangsanya, apapun negaranya, apapun warna kulitnya, dan apapun mazhabnya, seseorang dapat menjadi pengikut Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman. Sebagaimana julukan bagi Zionis, ada Zionis Yahudi, ada Zionis Nasrani, dan ada pula Zionis Muslim. Di zaman kolonial, ada Londo putih dan ada pula Londo ireng. Dan pada masa Nekolim saat ini, ada Sunni Londoni dan ada pula Syiah Londoni. Namun, terlepas dari itu semuanya, aktor intelektual atau dalangnya masih sama. Secara genealogis, terah Ya'juj dan Ma'juj akhir zaman sama dengan terah Ya'juj dan Ma'juj zaman klasik. Epilog. Sejauh ini, seluruh konten yang kami produksi menerapkan prinsip dan metode dialektika. Artinya apapun kesimpulan yang kami buat, kapasitasnya hanya sebatas tesis. Kebenarannya masih bersifat relatif, dan tentunya berpotensi melahirkan antitesis. Bentuknya dapat berupa kritik, sanggahan, atau penolakan secara ilmiah. Inilah yang kami harapkan sejak awal, sehingga akhirnya kami berharap akan terwujud sintetis yang lebih mendekati kebenaran, insya Allah.